pencinta audio dan SP lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Ya, kembali lagi bersama saya Rizky Satrio dalam SPL Audio Channel. Ya, di kesempatan kali ini saya tetap membahas mixer ya, yaitu di tipe SM24. Nah, ini dia barangnya ya lumayan besar ya. Oke, nanti seperti apa fasilitas, kemudian seperti apa tone-nya. Oke, penasaran? Kita unboxing terlebih dahulu. Ya, seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu. Mendapatkan kabel power ya, kabel AC. Mendapatkan buku petunjuknya. Oke, ini unitnya. Ya, inilah tampak atas ya dari SPL Audio SM24. Oke, kita bahas satu persatu seperti yang di SM8 ya. Jadi yang teman-teman dengarkan ini berasal dari mic wireless SPL Audio SLX4, kemudian menggunakan output real dari SM24 ya, yang saya rekam melalui kamera. Oke. Ya, seperti biasa saya menggunakan channel 16 ya di SM24, yaitu menggunakan jack XLR ya. Jadi di SM24 ini mendapatkan jack input XLR, kemudian ada line, kemudian ada insert, dan kemudian ada direct out ya, seperti yang di SM8. Juga mendapatkan phantom power ya, individual. Jadi caranya kita nyalakan dulu phantom powernya, terus kemudian kita pilih satu persatu channel mana yang kita akan kirim 48 volt atau phantom power. Oke, seperti itu caranya. Kembalikan lagi. Oke, kemudian insert ya, fungsinya untuk menambahkan aksesoris yaitu kompresor, multigate dan lain-lain ya. Kemudian untuk direct out dikhususkan untuk merekam dari satu channel atau banyak channel ya, multi track seperti itu bisa ya. Oke, kemudian di bawahnya lagi ya 48 volt individual ya. Kemudian di bawahnya lagi ada polarity ya, jadi untuk membalik plus dan min ketika seumpama kita ambil contoh untuk mic snare ya, kan ada dua, yang di atas sama di bawah. Jadi kita balik pasang yang di bawah atau balik pasang yang di atas ya. Jadi kita balik polaritinya, apakah lebih sambung atau lebih putus ya untuk polaritinya. Jadi kita bisa balik di switch ini. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada gain. Nah, gain ya, kita bisa atur gain strukturnya di sini ya. C seri 2 dicoba low this jig, suara saya lebih enak ya, kemudian juga lebih enteng saya kalau ngomong. Oke, itu fungsinya untuk gain ya. Kemudian mendapatkan line pad ya, jadi kalau kita memasukkan line seperti ini sumber dari laptop ya, jadi kita tekan line atau pad ya supaya maksimal untuk sinyalnya dari line ini ya. Kemudian di bawahnya lagi ada HPF ya, jadi di SM24 atau SM8 kemarin menggunakan HPF roll off di 100 Hz, jadi 100 Hz dia langsung roll off. Oke, kemudian di bawahnya lagi ada equalizer ya, jadi mendapatkan 4 band equalizer dengan sweep ya. Jadi sweep ini maksudnya variabel, bisa pilih frekuensi. Jadi yang kita bisa milih di high mid, yaitu kita bisa atur frekuensinya dari
500 Hz sampai di 15 kHz. Kemudian mendapatkan juga di low mid dari 35 Hz sampai 1 kHz. Oke, kita coba di high-nya dulu. C12 dicoba halo tes high frekuensi ya. Kemudian saya flatkan. Kemudian saya coba di high mid ya. Di 15 kilo C12 dicoba halo tes. Saya sweep C akan berbeda kan. Jadi inilah fitur keunggulan juga dari tipe SM ya. Jadi seperti yang di GL series bisa di sweep ya atau variabel untuk frekuensinya. Kemudian di low mid saya taruh di 1 kilo C ya. Kemudian saya sweep C ya. Jadi seperti itu ya untuk pengaturan equalizer yang bisa diganti atau variabel, atau menyebutnya di buku petunjuk ini sweep ya. Kemudian low frekuensinya kita coba C this. Jadi teman-teman bisa menggunakan headphone-nya ya. Jadi supaya lebih detail lagi mendengarkan suara dari output SM24 C. Oke. Itulah dari keempat band equalizer dengan 2 sweep ya, seperti yang di SM8. Oke, ya kemudian yang lebih mewah lagi fungsionalnya dari SM24 fiturnya ya, yaitu kita mendapatkan 8 AUX kita dapat kirim ke monitor ya, ke personal monitor dari setiap pemain ya. Jadi untuk outputnya di sini ya, output 1 sampai 8, kemudian untuk masternya di sini. Kemudian kita bisa atur ya. Dari AUX 1 sampai 4 kita bisa pilih pre atau post ya. Jadi fiturnya itu untuk AUX-nya. Kemudian yang di bawah ini sama ya, dari 5 sampai 8 kita bisa atur ya. Jadi lega sekali ya kalau dapat AUX output sebanyak ini di mixer yang 24 channel ya, yang tidak begitu besar. Jadi cocok lah dipakai untuk dangdut orkes ya. Kemudian band, full band sangat mumpuni sekali ya. Kemudian di bawahnya lagi ada pen ya, kita bisa atur ke kanan dan ke kiri ya. Jadi kita bisa balancing dari inputan. Kemudian di bawahnya lagi ada mute ya, mute ya. Ya kemudian ada fitur switch distributornya ya, yaitu di sini untuk switchnya. Jadi di bawahnya ada BFL ya, jadi fungsinya untuk seperti solo ya, pre-fader listen, yaitu bisa kita aktifkan melalui headphone. Di sini untuk jacknya, kemudian atur levelnya. Oke. Kemudian di bawahnya lagi ada LR ya, jadi yang saya pakai ini LR, jadi saya aktifkan di LR. Kemudian kita bisa kirim juga di grup ya, jadi di SM24 ini mendapatkan grup 6 ya. Jadi seumpama saya coba kirim 12, ini saya matikan dulu LR nya, C this. Nah ini sudah melalui grup 12 ya, jadi LED nya di sini 12, ini 34, ini 56, ini LR mic ya. Kemudian di grup juga ada pen pot ya, jadi kita bisa atur ke kanan dan ke kiri untuk balancingnya. Kemudian ada to mic, maksudnya ini dikirim ke LR, jadi juga bisa dikirim sendirian, tidak melalui LR ya, jadi melalui outputnya sendiri, yaitu ini grup 12, ini grup 34, dan ini grup 5 dan 6. Jadi kita bisa atur sesuaikan keluaran dari grup. Kemudian juga ada switch lagi AFL ya, jadi after fader listen. Jadi setelah kita mixing, jadi kita bisa monitoring melalui
AFL menggunakan headphone. Oke, kemudian juga ada mic ya di sini. Oke, jadi di grup 2, 3 dan 5, 6 ini sama ya untuk pengaturannya. Jadi pengaturan di channel 16 tersebut bisa digunakan di channel-channel yang lainnya ya. Jadi pengaturannya sama, fasilitasnya juga sama. Oke, kemudian kita lihat di input dan outputnya ya. Jadi di atas ini ada 2 track in ya. Dengan menggunakan input RCA kita bisa atur di sini ya untuk volumenya, untuk levelnya ya. Kemudian di sebelahnya lagi ada record ya. Jadi kita bisa ambil untuk merekam melalui Tascam atau device yang lain ya, di record menggunakan output RCA ya. Kemudian ada input dari lampu 12 volt ya, jadi dia mengeluarkan 12 volt untuk aksesoris tambahan yaitu lampu ya, jadi supaya kalau mixing malam-malam tidak gelap ya, jadi nanti gelap-gelapan. Jadi di sebelahnya lagi ada phantom power ya, jadi kita nyalakan kemudian kita pilih channel mana saja yang diperlukan untuk dialiri 48 volt ya. Jadi biasanya digunakan untuk direct box dan mic condenser ya. Kemudian di bawahnya lagi ada aux output ya. Jadi di sini output aux-nya dia menggunakan jack TRS ya. Jadi kita bisa atur untuk monitoring dari setiap pemain musik atau pemain drum ya. Ya. Kemudian di bawahnya lagi ada return ya. Di sini kita mendapatkan return 1 dan return 2. Jadi fungsinya return biasanya dikhususkan untuk efek eksternal ya. Jadi pengaturannya di sini kalau return ya, di sini ada return 1 dan return 2. Oke. Jadi dikhususkan untuk efek eksternal ya. Karena di SM24 ini tidak mendapatkan internal efek yang seperti di SM8. Oke. Kemudian di sebelahnya lagi ada monitor out ya. Jadi untuk konfigurasinya di sini untuk levelnya ya. Monitor out. Jadi untuk speaker aktif di studio seperti itu. Kemudian mendapatkan lagi insert ya di setiap output. Jadi kita bisa tambahkan grafik equalizer atau seperti yang pendukung output lainnya. Jadi kita bisa insert di sini ya. Kemudian kita juga mendapatkan jack AKI TRS ya untuk main outnya. Jadi seumpama kita tidak membawa jack SLR melainkan jack TRS, kita bisa masukkan ke sini ya untuk outputnya. Oke. Kemudian ini jack pun ya untuk levelnya di sini. Kemudian ini return, ini pengaturan aux ya. Kemudian ini balancing dari grup. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kita kirim ke mix bisa untuk grupnya, kita bisa kirim sendiri-sendiri untuk grupnya juga bisa ya. Untuk LED-nya ini grup 12, ini 34, ini 56 dan ini main mic ya. Jadi LR-nya, LED-nya di sini ya. Oke, jadi cara yang di channel 16 ini ya, jadi bisa digunakan di channel-channel yang lain ya, karena fitur dari channel 16 ini sama persis ya di channel-channel yang lain. Oke. Ya, itulah tadi kita sudah mengetahui fasilitas dan fitur-fitur yang dimiliki oleh mixer SM24 ya. Jadi ya mixer ini standar untuk konser ya, jadi konser dangdut, konser band dan konser-konser yang lain ya cocok untuk pakai mixer SM24 seperti ini ya. Jadi bila teman-teman ingin melihat langsung kemudian mendengarkan tone-nya lebih detail lagi, silakan ke dealer-dealer SPL Audio terdekat. Kemudian bila yang ingin ditanyakan lagi, silakan hubungi nomor WhatsApp di sebelah sini. Kemudian bisa kirim komentar di bawah ini. Oke. Jangan lupa juga kunjungi ke website kami di splaudioprofessional.com. Oke. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penjelasan saya.
Kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman pecinta audio dan SPL lover. Semoga lebih bermanfaat. Oke, saya pamit undur diri dulu. Salam SPL Audio Indonesia.